Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran turun ke dalam hati junjungan kita, Muhammad SAW, melalui lisan Jibril alaihissalam. Selain itu, Al-Quran turun ke dalam hati para wali Allah melalui ilham yang dianugerahkan ke dalam hati mereka yang bening. Makna ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Mintalah fatwa kepada hatimu meskipun para mufti telah memberikan jawaban. Seorang arif berujar, kalbuku memberikan fatwa dari Tuhan. Abu Yazid berkata, kami menerima ilmu dari Zat yang maha hidup dan tak pernah mati. Seseorang bertanya, adakah ayat Al-Quran dan Sunnah yang mendukung ucapanmu? Ia menjawab, bukti dari Al-Quran adalah firman-Nya. Bertakwalah kepada Allah dan pasti Allah memberikan ilmu kepada kalian. Sementara bukti dari sunnah adalah sabda Nabi SAW. Siapa yang mengamalkan ilmunya, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Kesimpulannya, ketika seorang salik membersihkan lahir batinnya, lalu hatinya bersih dari segala sesuatu selain Allah lewat pancaran cahaya Muhammad, maka cermin hati akan bersih dari semua noda alam. Karat yang mewarnai jiwanya pun akan lenyap. Pada saat itulah hati siap menerima limpahan karunia Tuhan, serta layak menyaksikan dan berdialog. Ia akan memahami sesuatu dari Al-Quran yang tidak dipahami manusia. Ada makna khusus dari Al-Quran yang turun kepadanya, yang kebaikannya akan meliputi semua. Di antara contohnya adalah seperti yang diriwayatkan dari Sayyid Abu Al-Abbas Al-Mursi berkaitan dengan firman Allah, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan menghidupkan yang mati dari yang hidup. Dia mengeluarkan yang hidup ketika seorang manusia berbuat dosa. Dosanya lenyap dengan meminta ampunan, merasa hina, dan menunjukkan kesedihan. Sesuatu yang hidup adalah meminta ampunan, dan dari yang mati berarti dari dosa. Sementara ketaatan akan musnah dan hancur oleh sikap ujub dan bangga. Sesuatu yang mati adalah sikap ujub dan bangga yang dikeluarkan dari sesuatu yang hidup, yaitu ketaatan. Pemaknaan terhadap Al-Quran dengan makna serupa itu banyak diungkapkan oleh para sufi. Imam Ali menguatkan proses pemaknaan seperti ini ketika menjawab seseorang yang bertanya, apakah ini khusus untuk kalangan ahli bait dan tidak untuk yang lain? Ia menjawab, kita memiliki perhatian kepada kitabullah dan apa yang terdapat dalam lembarannya. Karenanya yang paling penting adalah memahami kitabullah yang turun ke dalam hati yang bersih dari segala sesuatu selain Allah. Karena itu, kosongkanlah diri dari segala sesuatu selain Allah. Niscaya kau akan mengisinya dengan makrifat dan rahasia. Sebagaimana Dia tidak menyukai sikap dan perbuatan syirik, Dia pun tidak menyukai hati yang syirik. Sikap dan perbuatan syirik tentu saja tidak diterima. Begitupun hati yang syirik tidak dapat dimasuki cahaya yang sebenarnya bisa sampai dan masuk ke dalamnya. Bisa jadi cahaya sudah masuk ke dalam dirimu, tetapi karena hatimu dipenuhi berbagai gambaran dunia, cahaya itu pergi kembali. Jadi ungkapan nuzul telah berlalu, sementara proses tanazul terus berlangsung hingga hari kiamat. Berarti nuzul atau proses turun yang dikhususkan kepada Nabi SAW telah terjadi dan tidak akan terulang, sementara proses turun kepada hati para wali akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Proses turun di sini tidak hanya terbatas pada Al-Quran, tetapi meliputi berbagai makna dan pemahaman lain yang berasal dari Allah. Pengetahuan dan pengenalan kepada Allah, makrifat, juga terdapat dalam hati yang bersih dari gambaran dunia. Sebab segala sesuatu menyerumu menuju Tuhan melalui kondisinya masing-masing. Segala sesuatu membisikimu seandainya kau termasuk kalangan yang memahami bisikannya. Di segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Dia adalah Esa. Sungguh aneh, mengapa banyak manusia bermaksiat kepada Tuhan? Mengapa banyak manusia membangkang kepadanya? Padahal segala sesuatu yang ada di alam semesta ini membisiki dan menyeru mereka kepadanya. Karena itulah sebagian arif berkata, jalan menuju Allah sebanyak tarikan napas makhluk.
Sebagian yang lain berkata, jalan menuju Allah sebanyak sesuatu yang ada. Setiap partikel merupakan jalan menuju Tuhannya. Ia menyuruhmu dengan simbol dan esensinya ketika diizinkan masuk dari pintunya dan dipahami maknanya. Jadi setiap orang memahami sesuai dengan kondisinya masing-masing. Limpahan anugerah Tuhan turun kepadanya sesuai dengan kesiapannya yang bersumber dari karunia dan pemberiannya. Karena itu, wahai salik, kau harus mendatanginya. Keluarlah dari daya dan kekuatanmu, dan kemudian bersimpulah di hadapannya.